Selamat datang di channel Zaman Trading. Analisa teknikal saham TLKM, BMRI, MDKA, TOWR, TBIG, dan JSMR yang paling banyak dibeli asing 26 November 2020. Simak ulasannya berikut ini. Sebelum kita lanjutkan ke analisa teknikal per masing-masing saham, kita lihat dulu sekilas pergerakan IHSG untuk tanggal 26 November 2020. Pada penutupan perdagangan, tanggal 26 November 2020, IHSG ditutup pada angka 5.759,92, menguat 80,67 poin sebesar 1,42%, dengan net buy asing sebesar 601 miliar untuk semua pasar. Untuk grafik MACD-nya, terlihat sudah naik semakin tinggi sejak tanggal 5 November 2020 sampai sekarang. Dan grafik MACD-nya sudah hampir menyentuh garis angka 149,70. IHSG masih berpotensi untuk melemah karena angka penutupannya masih di bawah garis resistennya yang berada pada angka 5.841,75. Dan IHSG sudah berada pada area jenuh belinya pada grafik money flow-nya. Sektor infrastruktur mencatat kenaikan 31 poin sebesar 3,29%, dan sektor industri dasar mencatat kenaikan 24 poin sebesar 2,77%. Dan kedua sektor tersebut menjadi kontributor terbesar bagi penguatan IHSG untuk tanggal 26 November 2020. Untuk grafik akumulasinya, secara umum masih terlihat bergerak naik ke atas sampai sekarang, meskipun sebelumnya sempat beberapa kali agak menurun karena didistribusi oleh asing. Untuk grafik akumulasinya berada di sekitar garis angka 199 miliar. Hal ini menandakan bahwa akumulasi asing sudah naik sangat signifikan sampai sekarang. Untuk grafik money flow-nya terlihat naik ke atas sejak tanggal 9 November 2020 sampai sekarang, dan grafik money flow-nya sudah berada di sekitar garis angka 90,7. Hal ini menandakan bahwa dana asing yang masuk ke dalam bursa sudah lumayan besar, dan IHSG sudah berada pada area jenuh belinya sejak tanggal 20 November 2020 sampai sekarang. Pada penutupan perdagangan tanggal 26 November 2020, harga saham TLKM ditutup pada harga Rp3.470, menguat 190 poin sebesar 5,79%, dengan net buy asing sebesar 677,7 miliar, dan merupakan top inflow nomor 1, dengan volume perdagangan sedikit lebih besar dari hari kemarin. Meskipun harga saham TLKM ini menguat, tetapi harga penutupannya masih berada sedikit di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp3.536. Kalau dilihat dari grafik MACD-nya, bergerak naik ke atas semakin tinggi sejak tanggal 6 November 2020 sampai sekarang. Dan harga saham TLKM ini masih berpotensi besar untuk naik lagi, mengingat garis vertikal merah pada grafik MACD ini masih bergerak cukup tinggi, dan garis biru pada grafik MACD ini sudah berada di atas garis angka 100. Diperkirakan harga saham TLKM ini akan bergerak ke harga Rp4.000, apalagi sudah mendekati akhir tahun musimnya window dressing. Mungkin sebelum mencapai target plus Rp4.000 akan ada beberapa kali asing take profit. Untuk mencapai harga Rp4.000 masih ada selisih sekitar Rp530 dari harga sekarang. Sepertinya masih layak untuk dikoleksi. Lumayan kan kalau satu lembar saham bisa untung Rp530. Untuk grafik akumulasinya secara umum terlihat masih bergerak naik ke atas sejak tanggal 5 November 2020 sampai sekarang, meskipun sempat beberapa kali naik turun. Dan grafik akumulasinya sudah berada jauh di atas garis angka minus 4 miliar. Hal ini menandakan bahwa walaupun beberapa hari belakangan ini akumulasi asing cukup besar,
pada saham Telkom ini, tetapi sebenarnya distribusi asing pada saham Telkom ini masih sangat besar sejak beberapa bulan yang lalu. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak naik ke atas pada tanggal 5 November 2020 sampai tanggal 24 November 2020. Dan setelah itu bergerak menurun ke arah garis angka 80. Dan saham Telkom ini sudah berada pada area jenuh belinya. Uang investor asing yang sudah masuk ke dalam saham Telkom ini sejak tanggal 4 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 2,6 triliun. Pada penutupan perdagangan tanggal 26 November 2020, harga saham BMRI ditutup pada harga Rp6.725, menguat 200 poin sebesar 3,07%, dengan net buy asing sebesar 142,1 miliar, dan merupakan top inflow nomor 2, dengan volume perdagangan sedikit lebih kecil dari hari kemarin. Untuk grafik MACD-nya, terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai sekarang, dan garis birunya sudah berada di atas garis angka 200. Harga penutupan saham BMRI ini sudah berada di atas garis resistennya yang berada pada harga Rp6.659, dan harga saham BMRI ini masih mempunyai kecenderungan untuk terus naik lagi. Untuk grafik akumulasinya, secara umum bergerak naik ke atas sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai sekarang. Meskipun sempat ada beberapa kali agak menurun dalam, karena didistribusi oleh asing. Dan grafik akumulasinya hampir menyentuh garis angka minus 600 juta. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya distribusi asing pada saham BMRI ini masih sangat besar sejak beberapa bulan yang lalu. Meskipun akumulasi asing untuk beberapa hari belakangan ini cukup besar. Untuk grafik money flow-nya, secara umum masih terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai sekarang. Meskipun sempat terlihat beberapa kali agak menurun, dan grafik money flow-nya sudah berada di atas garis angka 75 sejak tanggal 24 November 2020 sampai sekarang, dan sudah berada pada area jenuh belinya. Hal ini menandakan bahwa uang investor asing yang sudah mengalir masuk ke dalam saham BMRI ini sudah mulai besar. Akumulasi asing sejak 3 hari perdagangan berturut-turut sejak tanggal 24 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 331,9 miliar. Oh ya, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe supaya Anda tetap mendapat informasi yang terupdate dari zaman trading. Dan bila video ini bermanfaat, silakan like dan boleh di-share ke teman Anda. Pada penutupan perdagangan tanggal 26 November 2020, harga saham MDKA ditutup pada harga Rp1.890, menguat 75 poin sebesar 4,13% dengan net buy asing sebesar 91 miliar dan merupakan top inflow nomor 3 dengan volume perdagangan sedikit lebih besar dari hari kemarin. Harga penutupan saham MDKA ini berada jauh di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp1.957 dan harga saham MDKA ini masih berpeluang besar untuk turun. Kalau dilihat dari grafik MACD-nya, terlihat bergerak agak sideways sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai sekarang. Hal ini seiring dengan kenaikan harga saham MDKA ini yang turun naiknya agak tipis sejak tanggal 21 Oktober 2020. Untuk grafik MACD ini sekarang berada sedikit di atas garis angka 0. Peluang untuk naik masih ada, tetapi kecenderungan untuk melemah lebih besar karena garis biru pada grafik MACD ini sudah berada di bawah garis merahnya sejak tanggal 11 November 2020 sampai sekarang. Untuk grafik akumulasinya secara umum terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 6 November 2020 sampai tanggal 25 November 2020 karena banyak didistribusi oleh investor lokal.
Dan pada hari ini grafik akumulasinya terlihat agak naik ke atas karena akumulasi asing lumayan besar pada hari ini. Untuk grafik money flow-nya secara umum terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai sekarang karena banyak didistribusi oleh investor lokal. Meskipun grafik money flow-nya sempat sedikit naik pada tanggal 18 dan 19 November 2020. Dana asing yang telah masuk ke dalam saham MDK ini sejak tanggal 11 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 479,8 miliar. Pada penutupan perdagangan tanggal 26 November 2020, harga saham TOWR ditutup pada harga Rp1.075, menguat 30 poin sebesar 2,87% dengan net buy asing sebesar 73 miliar dan merupakan top inflow nomor 4 dengan volume perdagangan sedikit lebih besar dari hari kemarin, cuma beda tipis saja. Harga penutupan saham TOWR ini sudah berada di atas garis resistennya yang berada pada harga Rp1.064. Untuk grafik MACD-nya terlihat mulai naik ke atas sejak tanggal 16 November 2020 sampai sekarang. Dan grafik MACD ini sudah berada di atas garis angka 10. Dan garis vertikal merahnya bergerak naik ke atas. Hal ini mengindikasikan bahwa harga saham TOWR ini masih berpeluang besar untuk naik lagi. Untuk grafik distribusinya secara umum terlihat bergerak menurun ke bawah semakin dalam dan grafik distribusinya berada di atas garis angka minus 3 miliar. Hal ini menandakan bahwa sebenarnya distribusi asing pada saham TOWR ini masih sangat besar sekali, walaupun akumulasi asing terlihat agak besar belakangan ini. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 12 November 2020 sampai sekarang, karena banyak diakumulasi oleh asing. Dana asing yang sudah masuk ke dalam saham TOWR ini sejak tanggal 12 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 268,4 miliar. Pada penutupan perdagangan tanggal 26 November 2020, harga saham TBIG ditutup stagnan pada harga Rp1.425 dengan net buy asing sebesar 17,3 miliar dan merupakan top inflow nomor 5 dengan volume perdagangan sangat kecil sekali, kurang dari separuh volume perdagangan hari kemarin. Untuk grafik MACD-nya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 4 November 2020 sampai sekarang, dan garis birunya masih berada di bawah garis merahnya. Harga saham TBG ini berada di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp1.525 dan harga saham TBG ini berpotensi besar untuk terus melemah menuju ke harga supportnya yang berada pada harga Rp1.334. Untuk grafik distribusinya secara umum terlihat bergerak menurun ke bawah secara pelan-pelan dan grafik distribusi ini sudah berada di bawah garis angka 800 juta. Hal ini menandakan bahwa saham TBG ini telah didistribusi oleh asing cukup besar sampai tanggal 23 November 2020 dan setelah itu baru diakumulasi lagi oleh investor asing. Untuk grafik money flow-nya secara umum terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 3 November 2020 sampai sekarang, meskipun sempat bergerak naik ke atas pada tanggal 24 November 2020 karena banyak didistribusi oleh investor asing dan investor lokal, dan baru 3 hari belakangan ini asing mulai mengakumulasi lagi saham TBG ini. Akumulasi asing pada saham TBG ini sejak tanggal 24 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 25 miliar. Pada penutupan perdagangan tanggal 26 November 2020, harga saham JSMR ditutup pada harga Rp4.380,
menguat 60 poin sebesar 1,39%, dengan net buy asing sebesar 8,3 miliar, dengan volume perdagangan lebih kecil dari hari kemarin. Untuk grafik MACD-nya terlihat bergerak naik ke atas sejak tanggal 6 November 2020 sampai sekarang. Dan pada hari ini, garis birunya hampir memotong garis merahnya untuk bergerak menurun ke bawah. Harga saham JSMR ini masih berpotensi untuk melemah karena harga penutupannya masih di bawah garis resistennya yang berada pada harga Rp4.703. Untuk grafik akumulasinya terlihat bergerak menurun ke bawah sejak tanggal 19 November 2020 sampai tanggal 25 November 2020 karena didistribusi oleh investor lokal, dan pada hari ini grafik akumulasinya agak sedikit naik karena diakumulasi oleh asing. Untuk grafik money flow-nya terlihat bergerak naik sejak tanggal 3 November 2020 sampai tanggal 19 November 2020. Dan setelah itu bergerak menurun ke bawah karena saham JSMR ini banyak didistribusi oleh investor lokal. Dana asing yang sudah masuk ke dalam saham JSMR ini sejak tanggal 16 November 2020 sampai sekarang sudah mencapai sekitar 64 miliar. Disclaimer, analisa yang telah disampaikan ini hanyalah merupakan sebuah sharing knowledge atau opini berdasarkan data-data dari grafik dan bukanlah merupakan acuan untuk melakukan pembelian atau penjualan. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe.